Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Alladzi an'amana ni'matal imani wal Islam, yang memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman dan Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Dan cukuplah dua nikmat itu menjadi nikmat utama, menjadi bekal dalam kehidupan kita. Wa razaqana watanan muwahhada mubarakah. Dan Allah tambah nikmat kita dengan mengkaruniakan kita semua suatu negeri bersatu dan diberkahi. Wa huwa Indonesia. Itulah negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada sayyidina pemimpin kita, panutan kita, alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil ummah, yang Allah Ta'ala utus menjadi rahmat kepada seluruh umat. Wa ja'alahu qudwatan lil mu'minin, menjadikan baginda Rasul sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman. Hatta nahsula ala sa'adatil haqiqiyah wa hiya sa'adatud dunya wal akhirah. Dengan teladan Rasul itulah bapak-bapak dan ibu, kita semua insya Allah mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melayu Bugis Sasak bertemu, duduk bersama penuh rindu. Warna-warni Nusantara satu, itulah Bunda Tanah Melayu. NWDI wadah perjuangan, iman takwa jadi asasnya. Mari kita bergandeng tangan, bangun agama, nusa dan bangsa. Maulana berjuang dengan yakin. Maulana Syekh nih. Maulana berjuang dengan yakin, sepenuh hati, lahir dan batin, mendidik jiwa para talibin, lahirkan pejuang dan pemimpin. Udah maksimal. Dari tadi kerjaan kita bikin pantun terus di mobil sama Datuk Syahir dan alhamdulillah. Memang di tanah Melayu ini, masya Allah, tabarakallah. Kalau ada yang paling mirip dengan budaya Arab, yaitu keahlian, keindahan bercakap, maka di Indonesia ini yang paling mirip dengan suku Arab itu adalah suku dan bangsa Melayu. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, para tuan dan puan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para asatidz, para tuan guru, yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Di sini ada Datuk Syahir, ada Bapak Haji Aziz, pimpinan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Kepulauan Riau, para pimpinan organisasi masyarakat Islam, ormas-ormas Islam, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, dan seluruh elemen masyarakat, elemen warga dari Kota Batang, para pemangku amanah pembangunan,
para tokoh semua yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak-bapak, para pimpinan dari pesantren Al-Ikhlas NWDI, kita doakan mudah-mudahan pesantren ini boleh saja hari ini baru seperti ini bangunannya, tapi dengan doa kita, siapa tahu Allah simpankan berlipat-lipat keberkahan di tempat ini. Insya Allah. Bapak Ibu tahu nggak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau hampir-hampir tidak pernah dicatat bersyair di dalam sejarah. Dari sekian panjang perjalanan beliau, hampir 23 tahun di tanah Mekah yang mulia, pindah ke tanah Madinah yang diberkahi, tidak pernah beliau bersyair. Jarang. Satu dari kesempatan di mana beliau saking senangnya, karena demikian giram sukacitanya, tidak kuasa beliau sampai akhirnya beliau bersyair. Adalah ketika beliau memimpin para sahabat meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjid yang ada di kota Madinah, Masjid Al-Madinatul Munawwarah. Dipanggil, beliau turun ke lubang, lalu dipanggil sahabat dari Muhajirin, dipanggil sahabat dari Ansor, lalu kemudian bersama-sama meletakkan batu untuk membangun masjid di kota Madinah yang sekarang menjadi masjid kebanggaan seluruh umat Islam. Saat itulah baginda Rasul sampai bersyair, Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfiril ansor wal muhajir. Ya Allah, tidak ada hidup yang sebenar-benar hidup kecuali hidup di akhirat. Maka ampunilah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Itulah saat Nabi yang mulia bersyair ketika bergotong royong meletakkan batu pertama pembangunan masjid yang ada di kota Madinah. Apa artinya Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian? Bahwa pembangunan seperti yang kita saksikan sekarang ini, kita letakkan batu pertama di tempat ini. Sekarang mungkin masih sepi. Sekarang mungkin belum terlalu ramai yang sekolah di tempat ini. Tapi ini tempat, inilah hal yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadi asas dan fondasi kekuatan umat ke depan. Inilah yang menjadi asas dan fondasi kekuatan Indonesia ke depan. Yaitu dengan anak-anak muda yang cerdas dan berpendidikan. Apalagi Bapak-bapak dan Ibu, insya Allah di SD Islam Terpadu Hamzah Wadi ini tidak hanya diajarkan keahlian menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menjalani hidup di dunia dengan baik, tetapi juga diajarkan fondasi-fondasi dan nilai-nilai agama. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kesempatan seperti ini memang adalah kesempatan untuk kita menyatukan. Sebagaimana Rasul ketika membangun masjid di kota Madinah, tidak hanya kelompok Ansor yang ada di situ, tapi muhajirinnya diikutkan bersama-sama dalam satu lubang, dalam satu kesempatan, dalam satu amal. Dari suku yang berbeda, dari latar belakang yang tidak sama, disatukan dalam kebaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itulah hakikat dan esensi Islam, menyatukan perbedaan dalam kebaikan. Karena itu, kalau Datuk Syahir tadi di mobil bersama dengan tokoh-tokoh Batam selalu menyampaikan kepada saya, Tuan Guru, Batam ini adalah miniatur Indonesia. Bahwa Batam ini tempat dari beragam suku-suku yang ada di Indonesia bersama hidup di sini dengan tentram, dengan harmonis, dengan saling mencintai. Maka mudah-mudahan
Mudah-mudahan itu tanda bahwa di Batam ini hidup semangat ukhuwah yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Di Madinah dulu beragam, tidak hanya satu suku bangsa, tidak hanya satu suku, tidak hanya satu kelompok, tidak hanya satu latar belakang. Orang muhajirin dari Mekah jago berdagang. Orang-orang Ansor yang tinggal di Madinah pandai bercocok tanam, disatukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat menjadi satu himpunan yang saling mengokohkan dan memperkuat. Apa yang ditanam oleh Ansor dijual oleh muhajirin. Jadi terciptalah satu rantai ekonomi yang berkah. Itu bapak-bapak dan ibu yang kita harus ambil. Itu bapak-bapak dan ibu yang harus kita maknakan dari ukhuwah. Jadi ukhuwah itu tidak hanya sekedar tidak bermusuhan. Ukhuwah itu bukan hanya sekedar saling kenal di jalan. Ukhuwah itu bukan hanya sekedar menyapa dari jauh. Tapi ukhuwah itu artinya saling bahu-membahu dalam kebaikan. Itulah yang disebut dengan innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan sebagai sesama umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka demikian pula ukhuwah yang lain. Ada selain ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah. Persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Jadi kalau kita bersaudara, ini misalnya saya ini kalau dari sisi suku bangsanya, saya ini orang dari Lombok, dari Sasak. Saya dari Lombok berjumpa dengan bapak yang ada dari tanah Melayu ini, asli, orang tempatan, orang Melayu, dari nenek moyangnya di sini. Lalu kemudian di sebelahnya ternyata ada yang berasal dari Bugis. Kemudian di sebelah sana lagi, ternyata ada yang berasal dari Flores. Sebelah lagi sana, ternyata ada yang mungkin berasal dari Madura, ada yang berasal dari Sumatera Utara, ada yang berasal dari Maluku, ada yang dari Kalimantan, dan seterusnya. Ketika kita mengatakan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, bukan berarti sekedar kita kenal, dia orang Flores, dia ini orang Sunda, yang itu bapak itu orang Jawa, yang di belakang ini orang Sasak, yang di sebelah kiri ini orang Bima, yang di sebelah kanan ini orang Maluku. Tidak hanya sekedar mengenal seperti itu, tetapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu makna ukhuwah. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak ibu, dan ini yang ingin sekali saya sampaikan ya, untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa yang namanya bersaudara itu kalau istilahnya tidak sekedar lip service, tidak hanya persaudaraan sebangsa itu artinya hanya sekedar mengakui ada yang berbeda, tetapi persaudaraan sesama atau sesama anak bangsa itu artinya kita bergotong royong bersama-sama dalam kebaikan. Coba kita lihat bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang persaudaraan kita sebagai sesama umat Islam. Apa kata Rasul di dalam sebuah hadis misalnya, kalau engkau mengatakan bahwa engkau bersaudara, maka ada hak saudaramu kepadamu. Disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antara hak saudara kita sesama Muslim, di antara hak tetangga kepada kita, kalau dia sakit, tengok. Kalau dia meninggal, antar. Kalau dia mengundang, datangi. Bahkan kalau dia bersin, katakanlah, yarhamukallah. Itu namanya saudara. Saudara itu adalah aktif kita dalam kebaikan bersama. Kalau ada kekurangannya, bukan kita ceritakan dan kita umbar aibnya. Tapi yang namanya saudara, kalau kata Rasul, al-mu'min mir'atul mu'min. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Kalau engkau memang menganggap bahwa saudaramu sesama muslim itu adalah orang muslim itu saudaramu, idza ra'a fihi aiban aslahahu.
Kalau engkau lihat kekurangannya, maka engkau tutupi, engkau perbaiki, engkau nasihati. Ini Bapak-bapak dan Ibu, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Saya mengajak kita semua, mari kita maknakan persaudaraan itu tidak hanya sekedar lip service saja. Tidak hanya sekedar formalitas saja. Tidak hanya sekedar memaknakan sebagai sesuatu yang pasif saja. Oh iya, kita memang bersaudara. Oh iya, kita memang berbeda-beda, tapi satu sebagai satu bangsa. Tidak hanya itu. Oh iya, kita ini umat Islam, beda-beda dari asal usulnya, tapi kita semua umat Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, tapi setelah kita mengakui itu, mari kita bekerja sama dalam kebaikan. Di situ nilai kita, di situ batu uji kita. Maka tidak ada di Al-Quran, coba Bapak-bapak Ibu, tidak ada di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang yang beriman kecuali langsung disambung dengan suatu bukti yang nyata. Yang dalam bahasa Al-Quran, wa amila shalihan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihan. Selalu. Jadi Allah Ta'ala, baginda Rasulullah SAW meminta kita, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang ada di Batam ini, yang berasal dari beragam suku, beragam latar belakang, marilah buktikan persaudaraan, rasa sayang satu sama lain itu dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan. Yang kedua, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam perjalanan kali ini, Bapak-bapak Ibu, dari pagi sejak mendarat, saya melihat ada dua acara yang sudah berjalan, alhamdulillah. Kemudian sekarang acara yang ketiga. Dari acara pertama, acara kedua, kemudian sekarang acara ketiga, alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya melihat kalau orang dari jauh mungkin memotret Batam itu hanya dari sisi mungkin pertumbuhan atau perkembangan ekonominya. Oh, Batam itu di samping Singapura, oh dulu dia daerah otorita khusus, diberikan ada fasilitas-fasilitas khusus, ada industri-industri yang dikembangkan khusus di Batam. Kalau orang luar mungkin melihat sebatas itu. Tapi ketika saya datang hari ini, dan sebelumnya juga berulang kali sudah datang ke tempat ini, saya bisa mengatakan, insya Allah masa depan kemajuan umat itu salah satunya akan dimulai dari Batam ini. Amin. Insya Allah. Kenapa? Karena umat Islam yang ada di Batam ini sudah membuktikan bahwa beragam asal-usul yang ada itu tidak menghambat untuk berpikir satu hal yang lebih penting, yaitu bagaimana memajukan bersama. Kita majukan bersama umat. Karena itu boleh saja nama sekolah didirikan, katakanlah ini nisbahnya adalah kepada SD Islam Terpadu Hamzan Wadi NWDI. Kemudian ada, tadi saya saksikan ada sekolah Madrasah Hidayatullah di samping masjid kita yang besar. Lalu tadi saya saksikan di pinggir jalan ada juga madrasah dari Nahdlatul Ulama. Saya saksikan juga ada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Saya yakin walaupun sekolah itu masing-masing berinduk pada satu organisasi keislaman, tapi saat pembangunannya semua komponen umat ikut bersama-sama mensukseskan. Itulah umat Nabi besar Muhammad SAW.
Jadi Bapak Ibu, semua organisasi-organisasi itu kendaraan. Tujuan kita ridho Allah. Kenapa kita perlu kendaraan organisasi? Ya pertama, karena kalau kita sendiri-sendiri kita ini lemah sebagai manusia, banyak keterbatasan, karena itu mari bersama. Kenapa kita perlu berorganisasi? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan berjamaah. Yang namanya organisasi itu sesungguhnya melaksanakan tugas perintah Rasulullah SAW untuk beramal soleh bersama-sama secara berjamaah. Ada berkah di situ. Tapi walau bagaimanapun sayang kita pada organisasi kita, cinta kita pada tempat tumbuh berkembangnya lembaga-lembaga tempat kita belajar, tapi tidak boleh membuat kita lupa bahwa itu semua adalah kendaraan kita, bukan tujuan kita. Apa tujuan kita? Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kendaraan jangan dijadikan tujuan. Tujuan jangan dijadikan kendaraan. Yang kendaraan adalah kendaraan, yang tujuan adalah tujuan. Kalau kita ingat ini Bapak-Bapak Ibu, lalu kita pahami apa firman Allah dalam suratul Fatihah. Bapak Ibu, kita baca suratul Fatihah berapa kali sehari semalam minimal? Berapa kali Bapak Ibu? 17 kali. Sebanyak rakaat salat wajib kita. Setiap membaca suratul Fatihah ada satu doa kita. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat itu adalah at-tariqul wasi' alladhi yattasi'u kullamarrin wa masyi. Yang namanya as-sirat itu adalah jalan yang lebar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa agama Islam itu diibaratkan seperti jalan yang lebar? Beragam namanya, semuanya itu membawa nilai-nilai yang baik. Ketika dia berjalan di jalan yang namanya Siratal Mustaqim, dia bisa jalan dengan lancar tanpa saling mengganggu. Kenapa? Karena jalannya lapang. Jadi Islam itu dibahasakan oleh Allah sebagai As-Siratal Mustaqim, jalan yang lapang. Sehingga semua kendaraan menuju ridho Allah itu bisa lewat di situ. Ibarat jalan, bukan jalan tol. Kalau jalan tol itu masih ada 2-3 jalur batasannya. Kalau ini as-sirat, lapang selapang-lapang. Jadi tidak perlu kita saling senggol, karena jalan itu sangat lapang. Tidak perlu kita saling tabrak, karena jalan itu sangat luas dan lapang. Kita bisa berjalan bersama-sama. Kendaraan-kendaraan ini bisa jalan bersama-sama. Bahkan kalau, mohon maaf, ibaratnya kalau lagi perjalanan panjang, tiba-tiba ada mobil yang mogok karena bensinnya habis, maka yang satu berhenti, kasih bahan bakar supaya bisa jalan lagi. Itu ibaratnya kita berorganisasi, organisasi Islam. Artinya kalau ada yang kemajuannya agak lambat, mari bersama-sama kita bantu. Kalau ada yang kira-kira membutuhkan suatu perkakas, seperti mobil ada yang tiba-tiba bannya pecah, jangan ditertawakan, jangan ditinggal. Kita ngeri, mundur sedikit, kasih ban serep, pasang ban sama-sama, jalan kembali. Itulah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu. Nah, Bapak Ibu, dengan modal seperti ini, Batam yang Masya Allah, saya juga baru lihat ada masjid ini ya. Jadi waktu saya terakhir ke Batam, masjid ini mungkin belum ada ya. Iya, jadi beberapa tahun yang lalu sebelum Covid belum ada. Tiba-tiba masuk tadi, Masya Allah, luas dan lapang. Tinggal tugasnya warga Kota Batam mengisi masjid yang istimewa ini. Makmurkan. Jadi saya ingin sampaikan Bapak Ibu, saudara-saudara umat Islam yang ada di sini, insya Allah bahwa Batam yang maju, Batam yang terus-menerus bergerak dan membangun, pembangunannya
insya Allah akan menjadi pembangunan yang baik karena ada elemen-elemen umat yang ikut bersama-sama membangun dan mengarahkan. Jadi kalau kita membangun sekolah seperti SDI terpadu ini kita untuk mewarnai pembangunan. Bagaimana supaya warnanya menjadi warna yang indah. Ini adalah ikhtiar kita untuk ikut mengarahkan pembangunan. Supaya tidak hanya sekedar maju, tapi juga maju dan berkah. Ini cara kita untuk menyiapkan masa depan. Supaya masa depan kita tidak hanya berisi anak-anak yang pintar, tapi juga berakhlak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah untuk kita semua. Dan untuk SDI terpadu Hamzan Wadi, saya menyemangati. Kita semangati semua Bapak Ibu ya. Ini masih lapang, tanahnya masih kosong, masih kosong. Tapi pelajaran sejarah mengajarkan kita, kalau ada himmah, kalau ada niat, kalau ada azimah, kalau ada istiqomah, maka Allah akan selesaikan apa yang kita rencanakan. Niatnya ada, keteguhannya ada, konsistensinya ada, tidak cepat putus asa, tapi tetap terus, walau satu batu, dua batu, satu sak, dua sak, satu bangunan, satu kelas, dua kelas, tapi terus Allah yang akan selesaikan, Allah yang akan sempurnakan. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga dan yang terakhir saya ingin sampaikan, bolehlah sebagai bekal ya untuk kita pada saat ini sudah masuk ke bulan Rajab ya. Habis bulan Rajab itu bulan Sya'ban, lalu kemudian tibalah bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka pada bulan Rajab ini, bulan yang juga sangat istimewa. Di ujung Rajab itu nanti ada peristiwa mukjizat Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rajab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah ibadahnya. Pada bulan Rajab ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambah puasanya. Pada bulan Rajab ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambah silaturahimnya. Maka mari kita teladani baginda Rasul. Mari kita lebih fokus lagi Bapak Ibu, ya. Lebih fokus lagi mengisi hari-hari kita setelah ini di dalam hal-hal yang bermanfaat. Terlalu banyak hal-hal yang selama ini kita lakukan padahal tidak jelas kemanfaatannya. Sedangkan umur kita terbatas. Waktu yang Allah berikan sebagai jatah kita di dunia terus-menerus berkurang. Maka saya mengajak, mari kita perbaiki diri kita. Terus-menerus perbanyak istighfar kita, perkuat silaturahim kita, dan perbanyak tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya pernah jumpa dengan pemimpin kita. Mungkin tidak sampai sebulan yang lalu, ketika beliau datang ke Lombok, kemudian saya bertemu dengan beliau, ya, Presiden Joko Widodo. Lalu saya pertama, ya, ketika berjumpa, ya, saya sampaikan kepada beliau sebagai bahan pembuka pada waktu itu berbicara. Setelah bertanya tentang keadaan secara umum, saya tanya tentang kondisi pandemi. Pak Presiden, bagaimana Pak ke depan proyeksi kita terhadap pandemi COVID-19 ini?
Saya ingat betul, Bapak Ibu, saya ingat betul bahwa beliau ketika merespon Alhamdulillah Tuan Guru berkat doa, nah, itu yang pertama saya dengar, berkat doa dan ikhtiar kita semua. Alhamdulillah keadaan kita tidak seburuk negara-negara yang lain. Kalau presiden kita sendiri mengatakan berkat doa, itu artinya pemimpin kita sadar bahwa ikhtiar kita ini bukan segala-galanya. Bahkan kalau dibandingkan dengan banyak negara lain, pelaksanaan protokol kesehatan kita bukan yang paling baik. Dulu pada saat COVID itu sedang naik luar biasa, banyak di antara kita juga masih malas pakai masker, tidak mau jaga jarak. Bahkan ada yang mempertentangkan antara takdir dan ikhtiar. Nggak perlu pakai masker, nggak perlu diam di rumah. Kalau memang mati ya mati, kalau memang sakit ya sakit. Dia lupa bahwa mati dan sakit itu takdir, dan tidak ada yang tahu takdir kecuali setelah terjadi. Tugas kita adalah berikhtiar sebelum itu terjadi. Kita bukan pemilik takdir, tapi kita diberikan ruang untuk ikhtiar, dan disitulah kita dinilai oleh Allah. Ikhtiar kita itu yang dinilai, bukan takdir kita. Bukan takdir kita. Jadi baik buruk kita itu bukan dinilai dari kita meninggal hari ini atau besok. Bisa jadi orang yang umurnya lebih pendek, tapi dia lebih mulia di sisi Allah. Bisa jadi ada orang yang panjang umurnya, dipanjang-panjangin sama Allah, walaupun dia perbuatannya tidak keruan-keruan, tetap panjang. Tapi nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi bukan pada jenis takdir itu, kemuliaan kita, tapi Allah melihat bagaimana ikhtiar kita, karena itulah ruang kita sebagai seorang. Nah, Bapak Ibu, pada saat banyak di antara kita yang tidak mau berikhtiar dengan baik, melanggar prokes segala macam, tapi alhamdulillah, bahkan sampai pemimpin kita sendiri meyakini bahwa berkat doa. Jadi ternyata ada doa, ada orang-orang soleh, ada orang-orang baik yang mendoakan negara ini, yang mendoakan umat, mendoakan bangsa. Dan kekuatan doa itu ternyata luar biasa. Itu yang melindungi kita sebagai satu bangsa. Nah, pelajarannya Bapak Ibu, kalau pada saat sejadah itu yang sulit, pada saat istilahnya nih Bapak Ibu, istilahnya kita terpaksa. Kan kalau lagi sulit itu kita sering terpaksa berdoa kepada Allah karena sulit. Banyak orang yang berdoa ya karena terpaksa. Artinya dia tidak betul-betul katakanlah tidak 100% ikhlas dan betul-betul mau, tapi terpaksa. Karena sudah takut. Ya Allah, ini banyak sekali orang meninggal. Ya Allah, lindungi saya. Ya Allah, panjangkan. Karena dia takut, terpaksa. Bahkan, Bapak Ibu ya, perhatikan. Bahkan, kalaupun pada saat tidak sepenuhnya ikhlas, bahkan dalam keadaan terpaksa seperti itu saja, Allah masih kabulkan doa kita. Maka bagaimana senangnya Allah kalau kita berdoa kepadanya bukan dalam keadaan terpaksa. Jadi doa kita itu dalam keadaan kita sehat, kita doa. Jangan lagi sakit aja berdoa. Kita tahajud kepada Allah saat kita lapang, saat kita sehat, saat kita muda, saat kita berlimpah harta, tahajud kepada Allah. Jangan tahajudnya ketika sudah sakit-sakitan. Jangan tahajudnya hanya karena sudah merasa tidak punya harapan dalam kehidupan. Mari kita mumpung pada saat ini sekarang. Semua Bapak Ibu sehat semua ya? Sehat semua. Yuk. Ibadah yang Allah senangi betul adalah
ibadah dalam keadaan kita tidak ada paksaan apapun, karena semata kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah akan ingat kita, kan? Apa katanya? Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi, dekatlah, kenalilah Allah saat kamu sedang lapang, maka Allah akan mendatangimu ketika kau sedang sempit. Kata Rasul, ta'arraf ila Allah fir raha. Jadi istilahnya, kalau misalnya ya ini analog saja ya, analog saja, apa namanya, ibaratnya kayak di dunia ya. Dalam keadaan kita apa namanya, kita senang, kita lapang, lalu kita dekat kepada seseorang. Ada katakanlah misalnya seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang guru kita. Kita dalam keadaan murid nih, kita murid nih lagi lapang-lapangnya, lagi sukses, lagi berhasil, tapi kita selalu dekat kepada dia, selalu kita datangi, selalu kita ziarahi. Maka ketika kita sedang dalam keadaan susah, kita akan dicari oleh guru kita. Jangan datang kepada guru kita kalau lagi susah aja. Kalau lagi senang, sepi, nggak ada suaranya. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya dapat ajak kepada kita semua. Mari pelajaran dari pandemi ini ya, bagaimana Allah tetap memberi perlindungan kepada kita sebagai satu umat ya. Bahkan ketika kita berdoa dalam keterpaksaan pun Allah masih mengabulkan. Maka marilah ketika sudah lapang seperti ini, jangan kita menjauh lagi dari Allah, tapi mari semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, sehingga Allah selalu ingat kita setiap saat. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kelapangan dan keluangan. Saya senang bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu. Masih ada nggak? Masih ada satu kali. Auliaullah berkata selalu, ini wasiat bait ke-63, wasiat renungan masa. Auliaullah berkata selalu, zaman sekarang maupun dahulu, iman takwa hidupkan olehmu, kemudian baru mencari samu. Allah. Auliaullah berkata al-Maghfurullah Maulana, Auliaullah berkata selalu, para wali-wali Allah zaman sekarang maupun dahulu, iman takwa hidupkan olehmu, kemudian baru mencari samu. Apa bahasa Batam samu? Bekal, Pak. Bekal ya. Kemudian baru mencari bekal. Terkadang ingin merebut dunia, jadi kepala, jadi pemuka, jadi kemudi, jadi utama, hingga menendang prinsip agama. Nah, yang paling terakhir nih, bait 44 dari wasiat. Negara kita berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, umat Islam paling setia, tegakkan sila yang paling utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama dengan sebaik-baik penutup, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, dan sebelumnya ya, tadi kita dengar ibu-ibu yang kasidahan, Bu ya. Iya. Tadi apa yang dikasidahankan? Iya. Ayo, diulang. Ayo, buka. Salam. Ayo, dan. Ibu, semangat, Bu. Iya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah
kasih, alhamdulillah. Bapak Ibu, kenapa saya minta dibaca sedikit sholawat di akhir? Karena ulama kita mengatakan setiap doa yang tidak ada di dalamnya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doa itu abtar, ibaratnya terpotong, putus berkahnya. Karena itu jangan lupa setiap kali kita berdoa, kita sempurnakan doa kita itu dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah yang Maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Bi rahmatika nastaghits, dengan rahmat-Mu lah kami bermohon, kami meminta pertolongan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah yang kepadanya seluruh makhluk bergantung, yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan bahkan segala sesuatu butuh kepadanya. Bi rahmatika nastaghits, dengan rahmat-Mu kami bermohon pertolongan ya Allah. Dengan rahmat-Mu kami bermohon pertolongan ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami sungguh telah menzalimi diri kami. Wa lan taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna, maka sungguh-sungguh kami minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karunikanlah kepada kami dari pasangan kami, dari keturunan kami, qurrata a'yun, yang menjadi penawar hati, penyejuk mata, menjadi tabungan akhirat kami, keturunan kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, keluarga kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan rahmati mereka sebagaimana mereka merahmati kami ketika kami masih kecil dan selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi ya Bapak Ibu di tempat ini dalam keadaan bangunannya mudah-mudahan sudah semakin banyak berdiri dan sempurna insyaallah. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.